Fake pengganti Gibran bukanlah Puan ataupun Anies Baswedan, namun demikian inilah pengganti Gibran Raka Buming Raka. Dan inilah pada saat Gibran membuat pernyataan pengunduran diri. Buming Raka, jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 sehubungan dengan telah ditetapkannya sebagai calon wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan. Itulah pidato Gibran pada saat mengundurkan diri sebagai wali kota dikarenakan telah ditetapkan sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Dan siapakah pengganti Gibran? Dan ternyata dia adalah Teguh Prakosa. Tidak usah demo-demo, nggak penting. Tidak usah demo-demo ya. 100% pasti wapres diganti. Yang ganti bukan Mbak Puan. Itu jadi salah kaprah. Kalau soal Gibran, faktanya memang Gibran sudah diganti. Yang ganti bukan Mbak Puan, tapi Teguh Prakosa. Cari tuh siapa Teguh Prakosa, oke? Dan inilah pada saat Teguh Prakosa dilantik menggantikan Gibran sebagai wali kota Solo. Dikarenakan Teguh Prakosa adalah merupakan politisi PDIP yang menjadi wakil wali kotanya Gibran. Sedangkan wali kotanya adalah Gibran, wakil wali kotanya adalah Teguh Prakosa. 2021-2026. Penanda tanganan berita acara serah terima jabatan Wali Kota Surakarta. Penanda tanganan yang pertama oleh Bapak Gibran Raka Buming Raka yang menyerahkan. Gibran menyerahkan wali kota ya kepada pejabat. Penanda tanganan kedua baru, oleh Bapak Teguh Prakosa yang menerima. Ini pengusaha Solo dan politisi PDIP Pak Teguh Prakosa akhirnya menjadi wali kota Solo. Selanjutnya oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah yang menyaksikan. Dilanjutkan penyerahan keputusan pemberhentian Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori. Yang pertama, penyerahan dari pejabat lama kepada Wali Kota Surakarta yang telah dilantik. Ya, itulah berita mengenai Teguh Prakosa yang dilantik menjadi wali kota Solo yang menggantikan Gibran Raka Buming Raka yang telah memenangkan Pilpres kali ini dan Gibran sebagai wakil presiden. Lalu sebetulnya siapa wali kota Solo ataupun Teguh Prakosa? Dan kita dengarkan dari Korea PDIP Bambang Pacul yang Teguh Prakosa, Pak. Kemarin wakil wali kota 2 kali. Satu kali. Mas Gibran mengundurkan diri, ingin naik. Naik jadi wali kota. Ketika digedok wali kota definitif, ini jurus Korea, Pak. Tidak bisa lagi dicalonkan wakil wali kota, tidak bisa. Ini memang pengen jadi wali kota. Dan direstui oleh Pak FX Rudi, direstui oleh Mbak berpasangan dengan Bambang Dagi, Bambang Nugroho ini. Sendirian orangnya siap. Oke? Clear? Itulah tadi Bambang Pacul yang menceritakan siapa dari Pak Teguh Prakosa.
Sebelumnya dikabarkan kalau Puan Maharani akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Itu barangkali harapan orang-orang Di sini PDIP ya. Gibran Rakabuming akan digantikan dengan Puan Maharani. Prabowo akan punya wakil Puan. Apa bisa? Ayo ikutin ya. Iya. Ini kan banyak ya hal-hal ini beredar ya, narasi-narasi seperti ini yang dimainkan lah oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi ya. Dan banyak juga netizen yang mempercayai hal itu gitu ya. Jadi kalau kita mau bedah gini ya, kita mau bedah ya. Namanya negara itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, secara konstitusi gitu ya. Itu landasan kita berpikir dalam hidup bernegara gitu. Walaupun kadang-kadang hukum ya kita rasakan tumpul ke bawah misalnya. Jadi gini, saya mau katakan landasan kita berbicara mengenai penggantian wakil presiden itu apa? Ada enggak gitu loh. Ya, konstitusi ya atau pasal 6A Undang-Undang tahun 1945 ya tentang pemilu ya. Itu tidak ada hal-hal yang mengatur atau pasal-pasal yang mengatur pemberhentian wakil presiden gitu. Kemudian ada turunannya juga yang terbaru, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya tentang pemilu. Itu juga nggak ada gitu. Aturan-aturannya adalah aturan bagaimana seorang presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui partai dulu ya, pengajuannya sesuai dengan ketentuan PT ya, presiden threshold. Nah, itu diajukan satu paket presiden dan wakil presiden gitu. Kemudian ada aturan-aturannya. Bagaimana ketika nanti presiden bisa memberhentikan wakil? Nggak ada. Jadi itu hal-hal yang tadi adalah hal-hal narasi-narasi yang dimainkan hanya membuat kerusuhan, hanya membuat kredit, hanya mau bego-begoin orang yang mau dibegoin. Kalau saya bilang sih itu narasi halu. Iya, betul sekali, itu adalah narasi halu dikarenakan pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah satu paket dan tidak mungkin di dalam paket itu akan dipecah pasca menang, itu tidak mungkin kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental ya, seperti mengundurkan diri atau meninggal dunia baru, dan itu pun yang mengganti adalah MPR bukan PDIP atau Puan, itu yang tidak mungkin begitu ya. Halunya orang-orang PDIP ya seperti ini, katanya Fuhafa tinggal tunggu waktunya dan Puan bisa digantikan Gibran sebagai wakil presiden, dan ini adalah pernyataan orang-orang yang halu ya. Keputusan Presiden Prabowo nanti membatalkan keputusan Presiden Jokowi yang ini berimbas pada anaknya kan gitu. Nah, sebagai gambaran sederhana kira-kira begini ya, kasus Fuhafa misalnya, Presiden memanggil wakil presiden. Karena wakil presiden itu kan pembantu presiden, hampir sama dengan menteri ya. Panggil, kemudian presiden panggil Kapolri, panggil kepada Kepala Badan Siber Sandi Negara, ditanya, Kapolri, sesungguhnya ini akun siapa? Kepala BSSN, ini akun siapa? Gitu. Akun Bapak Wakil Presiden. Nah, kira-kira gitu. Wakil Presiden, gimana ini? Nah, kira-kira gitu. Oke, lanjutkan saja. Ya, karena bisa dibilang itu kan menyinggung harkat dan martabat keluarganya. Tak semudah itu ya menggantikan wakil presiden begitu ya, harus melalui proses MK dulu, kemudian MPR begitu ya. Dan tidak boleh Pak Prabowo atau sebagai presiden yang memecat itu tidak mungkin. Berbeda wakil presiden dengan menteri. Kalau menteri boleh dengan tanda tangan seorang presiden bisa diganti kapanpun. Namun demikian wakil presiden adalah wakil presiden ya, yang dipilih oleh rakyat bersama-sama satu paket dengan presiden. Jadi narasi-narasi ini adalah narasi-narasi bodoh yang diberikan orang-orang PDIP untuk menjadikan masyarakat percaya begitu ya, tetapi kan tidak mungkin ya. Dianggapnya semua orang bodoh semua begitu ya.
Lalu bagaimana jawaban Puan ketika ditanya wartawan terkait dari yang akan menggantikan katanya sebagai wakil presidennya Gibran? Puan disebut-sebut akan menggantikan wapres Mas Gibran. Nah ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar dan bagaimana tanggapannya begitu. Karena Terima kasih. banyak hal ya, termasuk ya pertimbangan tentang ya udah itu aja. Udah tapi sempat mendengar begitu isunya gitu Mbak. saya tidak tahu terlalu. Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya pasti dengar. Hasil opini saya begitu ya. Oke, terkait dengan Mbak Puan yang ditanyakan oleh wartawan, bagaimana tanggapannya tentang isu yang menyebutkan dirinya akan menggantikan Mas Gibran sebab kasus Fufu Fafa, gitu ya. Memang akhir-akhir ini banyak orang yang menyuarakan tentang pembatalan pelantikan Gibran oleh karena kasus Fufu Fafa yang berisikan ya macam-macam ya. Ada berisikan penghinaan terhadap presiden terpilih, macam lah itu ya. Tapi itu menurut saya adalah hal-hal yang dulunya terjadi kalaupun benar itu adalah Mas Gibran. Kalau dulu dikaitkan dengan sekarang, saya pikir tidaklah terlalu relevan terkait pemakjulan. Ceritanya pemakjulan ya, terkait pemakjulan. Kasus itu kalaupun diproses oleh pihak penegak hukum, itu adalah deliknya delik aduan. Kalau orang yang terhina, tersakiti, terendahkan harga dirinya melapor ya bisa diproses. Tapi saya pikir itu tidak ada hubungan sama sekali dengan jabatan sekarang yang terpilih oleh rakyat ya, tidak ada hubungannya. Kalaupun pemakjulan dilaksanakan ya namanya pemakjulan ya harus diangkat dulu dong, bukan serta-merta langsung digantikan di pengangkatan Gibran tidak jadi akhirnya Mbak Puan yang diangkat, tidak ada alasan. Hal inilah yang ditanyakan kepada Mbak Puan, tapi Mbak Puan hanya merespon ya itulah gitu ya. Harusnya Mbak Puan sebagai ketua DPR RI, sebagai orang yang paham tentang konstitusi, tidak memberikan jawaban bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi apabila tidak dilantik gitu ya. Isu-isu seperti itu lebih banyak dari orang-orang pendukung 01 dan 03 yang mendorong pemakjulan, yang mendorong penggantian, yang mendorong pembatalan pelantikan Pak Gibran sebagai wakil presiden pada Oktober ini. Kalau dalam hal ini mereka tidak berpikir tentang pelanggaran konstitusi ya, tapi kalau seandainya atau kalau orang keluarganya Pak Jokowi yang sedikit aja beraksi semua menyoroti ya, tapi untungnya anak-anak dari Pak Jokowi, Gibran sama Kaisang dan yang lain-lain juga menanggapi dengan santai. Bahkan isu-isu yang dibangkitkan oleh lawan politik ini dikemas menjadi sebuah branding ya. Contoh Mulyono yang banyak kabarnya tentang nama Mulyono yang pertama kali dibocorkan oleh seorang profesor, dan itu diakui oleh Pak Jokowi bahwa dia namanya dulu Mulyono, dan itu selalu dikembang-kempiskan kabarnya, selalu dibahas dalam podcast begitu ya. Akhirnya Pak Mas Kaisang membuatkan sebuah rompi yang bertuliskan anaknya Mulyono. Nah ini juga lagi-lagi di kembang-kempiskan opininya. Salah satunya adalah orang tua Pak Amin Rais yang membuat kontennya yang menyebutkan bahwa
tentang anak Mulyono ini, tentang Mulyono, tentang sebutan Mulyono adalah sebuah kritikan rakyat, ungkapan hati rakyat yang dianggap dimain-mainkan oleh Mas Kaisang. Itulah pernyataan daripada Pak Amin Rais. Padahal rakyat tidak pernah membahas tentang Mulyono. Yang membahas tentang Mulyono, tentang Fufu Fafa adalah ya lawan-lawan politik, elit-elit politik yang berseberangan dengan keluarga Pak Jokowi. Jadi janganlah sekali-sekali melibatkan rakyat, memantik kemarahan rakyat, begitu ya. Sungguh banyaklah pembahasan tentang Mulyono, Fufu Fafa. Tapi luar biasa kepada Mas Gibran, luar biasa kepada Mas Kaisang yang menanggapinya selalu dengan positif, bisa mengemas seluruh pembahasan itu menjadi sebuah branding dirinya mereka. Jadi inilah yang tidak diketahui oleh lawan-lawan politik, siapa sebenarnya yang sedang mereka bahas. Tidak percuma Kaisang, Gibran, alumni luar negeri, ya. Tuduhan-tuduhan, hinaan, fitnahan, apapun jenisnya, itu selalu bisa dikonversi menjadi branding. Kita jelas masih ingat semasa Mas Gibran dalam kampanye, beliau terkeselip atau lidahnya keseleo atau memang dia tidak paham tentang asam sulfat. Tapi dengan secepat itu dia bisa mengemas asam sulfat itu yang kemudian disingkat oleh Masinton Pasaribu menjadi Samsul. Seketika kemudian Mas Gibran mengkonversinya itu menjadi sebuah tren, menjadi branding. Akhirnya para anak-anak muda ingat dan lengket di otaknya siapa sebenarnya si Samsul itu. Akhirnya di dalam proses pemungutan suara banyak sedikitnya branding yang seperti itu berpengaruh terhadap kemenangan mereka ini. Inilah yang tidak dipahami oleh para lawan politik. Yang paling segar adalah tentang naik jet pribadinya si Mas Kaisang. Ini sebenarnya prank terbaik di 2024 menurut saya, ya. Terlepas dari dia minjem, dia sewa, dia nebeng atau apalah itu, tapi dengan aksi yang sedikit nyeleneh ini, dia bisa bongkar banyak orang yang naik jet pribadi termasuk para pejabat. Dia bukan pejabat, memang dia anak presiden, tapi apakah bisa serta-merta itu dikait-kaitkan? Oh tidak, tidak bisa. Tentu ada sudut pandang hukum yang mungkin sudah Mas Kaisang pelajari sebelum beliau naik jet pribadi dan sebelum diposting. Saya pikir seorang Kaisang yang juga menjadi ketua umum partai yang selama ini juga selalu jeli, selalu jenius dalam berinovasi untuk membuat sebuah konten atau postingan. Saya pikir di dalam memposting mereka sedang naik jet pribadi, saya pikir ini sudah melalui screening, sudah melalui konsultasi terhadap pakar-pakar hukum, apakah ada deliknya nanti. Saya pikir ini tidak perbuatan yang tidak sengaja, tapi inilah cara Kaisang untuk membongkar para orang-orang yang suka, orang-orang yang senang naik jet pribadi dengan alasan tugas jabatan. Luar biasa. Jadi Mbak Puan, harusnya jawaban Mbak Puan itu harus menegur para wartawan di hadapan para media, menyampaikan bahwa Kaisang harus dilantik. Tidak ada alasan untuk tidak melantik. Kalau kemudian kasus Fufu Fafa dibangkitkan, silahkan dibangkitkan setelah